Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyanyian ini adalah statement of our faith. Sebuah pernyataan dari iman kami yang mempercayai waktumu, caramu bekerja dalam hidup kami, bahwa engkau tetap bertindak, engkau tetap membela, engkau berkuasa untuk menjawab segala doa dan kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Terima kasih, Kau terus memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah malam ini Tuhan. Kami persembahkan pujian syukur kami hanya bagi Tuhan. Kami persembahkan nyanyian kami Tuhan hanya bagimu. Engkau yang layak dipuja, Engkau yang layak disembah, Engkau layak ditinggikan selalu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami berikan syukur hanya bagimu. Dan kami berkata terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih Tuhan izinkan kami boleh berdiri tegak. Kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh bernyanyi bagi Tuhan. Nafas hidup Engkau berikan. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami yang ada di tempat ini maupun kami yang di rumah-rumah. Kami masih bisa Tuhan memperkatakan pujian dan nyanyian ucapan syukur kami. Sekali lagi kami berkata, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. You are so good to us. Engkau sangat baik bagi kami. Terpujilah namamu. Di ibadah ini Tuhan tuntun kami melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini untuk berkata-kata apa yang dari isi hati-Mu saja. Supaya Engkau selalu disembah, dipuja. Dan urapi setiap kami. Supaya mata hati kami terang. Untuk kami boleh jelas menangkap tiap kali Tuhan mau menyatakan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami. Memberi kami telinga seorang murid. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama umat Tuhan katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Wah puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara di rumah-rumah juga puji Tuhan. Tetap excited. Saya juga bersuka cita. Sejak pagi ibadah 1, nggak sadar sekarang sudah ibadah 5. Oh haleluya. Ya. Jadi tetap bersuka cita. Malah rasanya semangat bener ini. Mau muji-muji Tuhan terus. Nah saudara dari pagi tadi saya sharing ada satu ayat yang saya kutip. Ya secara bersamaan dalam ibadah 5 ibadah ini yaitu dari Ulangan pasal yang ke-31. Saya mau kutip kembali. Ulangan pasal yang ke-31 ayat 19 sampai ayat 21a. Tuhan tuh berbicara kepada Musa dan menyuruh Musa untuk menuliskan nyanyian. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Ayat 21. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan,
maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sampai sini. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya kalau Tuhan itu kasih nyanyian sama umatnya, Tuhan itu punya tujuan untuk kita terus mengingat akan Tuhan, perbuatannya yang baik, semua rancangannya, janjinya, perbuatan yang Tuhan telah lakukan, supaya kita nggak lupa. Nah, nyanyian itu selalu akan mengingatkan. From generation to generation bangsa Israel diajarkan. Tapi Tuhan udah tahu, Tuhan bilang sama Musa nanti, kalau mereka sudah mengalami semua diberkati, mereka sampai di tanah perjanjian, mereka diberkati berlimpah-limpah ya. Karena itu hati-hati kalau diberkati. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Kalau diberkati jangan sampai salah. Nah itu bangsa Israel. Begitu diberkati udah lupa Tuhan. Hati mereka menyimpang. Mereka menyembah kepada ilah lain. Mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Menista nama Tuhan. Itu yang terjadi. Karena itu Tuhan izinkan. Kalau orang tuh mulai menyimpang. Gak heran sudah celahnya banyak. Nanti musuh mulai pelan-pelan sudah menghancurkan satu persatu. Sampai akhirnya mereka mengalami keadaan yang gak enak. Mereka ditawan, mereka dirampas, mereka serang musuh, dibawa ke pembuangan. Sampai mereka sedih, nangis-nangis hidupnya gak karu-karuan sudah. Pada waktu itulah mereka berbalik kepada Tuhan. Dan biasanya pada momen itu nyanyian-nyanyian itu mengingatkan kembali kepada mereka. Untuk kembali kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita pun mengalami the power of a song. Kuasa daripada sebuah nyanyian yang selalu sering mengingatkan kita kembali. Untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk bertobat dari apa yang kita perbuat, kita salah, untuk ingat kebaikan Tuhan. Untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan waktu nyanyian itu dikumandangkan. Berapa banyak saya dengarkan kesaksian orang yang ketika nyanyian itu dinyanyikan nangis sesegukan. Dipulihkan kembali hatinya, disadarkan, diingatkan. Nah itu the power of song. Karena itu sejak pagi ibadah yang pertama tadi saya membagikan kesaksian nyanyian-nyanyian. The word and the song, pesan firman dan nyanyian. Yang Tuhan berikan supaya waktu kita nyanyi itu kita ingat lagi. Kita ingat. Ya setiap ibadah tadi sejak pagi saya kasih kesaksian lagu yang beda-beda. Nyanyian yang beda. Word and a song. Dan di ibadah yang kelima ini saya ingat ada satu nyanyian yang Tuhan berikan. Udah cukup lama. Ya, yang memperkatakan keajaiban Tuhan. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tuhan engkau ajaib bagiku. Saya enggak sendiri, ada istri saya Maulin dan anak kami Bella. Saya undang ke depan, kita nyanyikan dulu nyanyi lagu ini. Kalau jemaat Tuhan familiar dengan lagunya, ayo nyanyi sama-sama ya. Kita katakan Tuhan engkau ajaib bagiku. Tuhan engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan engkau ajaib bagiku. Sungguh
tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yang percaya mujizat masih ada, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk nyanyi sama-sama. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib, katakan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saya ingat kira-kira tahun 2010, ya 12 tahun yang lalu, kami membuat sebuah drama musikal. Saya suka drama musikal. Waktu itu untuk penginjilan, saya buat sebuah drama musikal tentang Bahtera Nuh. Bagaimana Nuh pada waktu itu didapat firman Tuhan dan kemudian Nuh membangun bahtera. Kisahnya sangat unik. Kami bekerja sama dengan Taman Safari, jadi binatangnya binatang live semua. Sampai singa, macan, gajah, jerapah enggak ya karena ketinggian. Saya ingat waktu itu, wah itu kolosal luar biasa. Nah pada waktu mempersiapkan, saya membayangkan ceritanya, rangkaian cerita. Sampai pada ketika Musa itu mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketika bahtera itu jadi, rasanya nggak mungkin. Tapi bisa jadi. Tuhan udah berfirman. Rasanya nggak mungkin waktu dia bangun bahtera itu di atas bukit, semua diolok-olok orang. Hanya dia dan keluarganya yang masih tetap tekun membangun itu. Sampai ketika hewan-hewan itu datang. Bahkan datangnya itu Tuhan yang mendatangkan. Mereka masuk semua, itu bahtera yang besar yang kami buat. Menggambarkan binatang-binatang yang masuk. Saya ingat sekali pada waktu itu, saya ingin menggambarkan bagaimana hatinya Nuh. Ketika Nuh melihat itu semua terjadi. Dia terpesona melihat Tuhan itu ajaib. Rasanya gak mungkin ini kok terjadi. Dari membuat kisah itulah nyanyian ini saya tulis. Ketika Nuh berdiri menatap bahtera itu dan berkata, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Lalu dia juga berkata, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dia menyaksikan semuanya. Semua yang kusaksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Cuma segitu lagunya. Saya ingat Pak Niko dengar lagu ini. Dia berulang-ulang, dia bilang ini bagus Wel. Saya rekam aja. Pada waktu Pak Niko mau rekam lagu ini, saya ingat beliau tuh ngomong sama saya, ini Wel, ini kalau dikasih refrennya ini bagus ini. Saya bilang iya Pak, gak tahu refrennya apa. Tiba-tiba di studio rekaman, kami lagi nyanyi ini, tiba-tiba Pak Niko dapat melodi.
Ini masuk, enaknya melodi masuk gini. Waktu beliau dapat melodi, saya dapat liriknya. Karena beliau sudah memperkatakan tentang mujizat yang masih ada. Lalu tiba-tiba dalam studio lagi rekaman itu, chorus lagu ini lahir. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Pada waktu itu saya ingat Tuhan tuh berkata, nyanyian ini aku berikan supaya umatku akan memperkatakan terus kuasa keajaibanku. Oh haleluya. Dan mereka yang memperkatakan dengan iman, mereka akan melihat mujizat terjadi dalam hidup mereka. Sebab mujizat masih ada sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Boleh saja kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama sekali lagi. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Amin. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, semua yang ku saksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Dengan iman katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, mujizat. Taruh tangan di dada, bagiku. Angkat tangan sekali lagi. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada, katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengajak kita membaca dari Mazmur 77 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ayat lebih tepatnya ayat 12 sampai 14, sorry ya. Kalau dalam bahasa Inggris ayat 11 sampai 13. Dalam bahasa Inggris 11 sampai 14, dalam bahasa Indonesia 12 sampai 15. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Kalau kita melihat ini semua, wah, sebuah statement, saya katakan statement of faith, pernyataan iman, pujian, pengagungan bagi Allah. Tapi kalau saudara membaca Mazmur 77 dari pasal yang awal, saudara akan melihat bahwa ini bukan situasi yang sebetulnya sedang dihadapi, situasi nyaman, semua aja baik. Enggak. Ini situasi yang gak enak.
Seolah-olah ditinggalkan Tuhan. Seolah-olah doanya gak dijawab. Dia katakan, engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Soalnya dia berkata, Tuhan, kenapa engkau gak dijawab? Doa-doaku gak dijawab. Seringkali kita mulai berpikir, kenapa? Why? Kok Tuhan gini, kok gak adil, saya seperti ditinggalkan. Berapa banyak kita dalam hidup kita seringkali melihat situasi kita terjadi, kita mulai berpikir, menganalisa semuanya. Makanya di zaman ini ada istilah yang lagi populer, sangat populer sekali, yaitu overthinking. Semua orang jadi overthinking terhadap everything yang dia alami, dihadapi, dipikirin terus. Semua hal kembali dipikirin, dianalisa, ini kenapa gini, kok bisa gini, kalau ini nanti gimana, kalau ini nanti gimana, kalau ini nanti gimana. Setelah ibadah keempat tadi ada seorang minta didoakan. Saya doakan. Tiba-tiba dia berkata, Pak, tapi nanti kalau ini gimana Pak? Kalau ini gimana Pak? Kalau ini gimana? Saya bilang stop. Stop. Gak usah kalau ini gimana, jangan. Jangan mau kena tipu muslihat iblis. Semua dipikirin. Ketakutan dan kekhawatiranmu itu justru akan memperburuk keadaan. Sekarang stop overthinking. Sekarang waktunya banyak memuji menyembah Tuhan. Banyak nyembah Tuhan. Ayo ganti. Kita mesti berubah. Saudara overthinking nanti stres. Lalu mulai sakit. Nggak menyelesaikan keadaan. Bagaimana kita supaya menang? Pemazmur mengajarkan. Setelah dia mengungkapkan situasi yang ada. Ini keputusan yang dia buat. Dia balik, dia mau memuji Tuhan. Dia langsung berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Memang aku yang ngalami ini, tapi kalau aku ingat lagi perbuatan Tuhan, Tuhan enggak begitu. Kalau diizinkan aku lewati ini artinya aku kuat. Artinya dia lagi proses aku makin tough. Makin strong. Percayalah, the Lord will sustain you. Tuhan itu akan buat kita terus bertahan. Kalau dia belum menjawab artinya kita masih dibuat tahan. Melatih kita untuk punya iman yang kuat. Dia buat keputusan, aku hendak ingat perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban Tuhan dari zaman purbakala. Tuhan yang udah buat itu. Aku gak mau lupakan kebaikan Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Kalau lihat-lihat kontradiksi sekali sama cerita dia sebelumnya. Sebelumnya cerita. Ini. Tapi kemudian dia buat keputusan. Enggak. Oke, terjadi. Tapi aku punya fakta yang lebih jelas. Fakta itu adalah engkau Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan mau kita jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Masalah itu gak akan selesai. Selesai satu datang lagi. Itu proses kedewasaan kita sedang dibawa Tuhan mau naik. Jangan sampai kita turun kelas terus naik. Karena itu saudara, itu melatih iman kita makin lentur, makin terus lompat, terus naik. Ketika kita menang terhadap semuanya. Karena itu tidak menguasai kita. Tidak semua hal kita perlu solve. Sometimes itu cuma diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita. Ketika kita semua memandang kepada Tuhan, tiba-tiba semua itu solve sendiri aja. Semua beres aja. Bukan karena kita yang membereskan. Tapi karena Tuhan bekerja sekeliling kita. Waktu kita datang menyembah Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tuh ingatkan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Supaya kita menang, ini yang mesti kita lakukan. Seperti firman Tuhan berkata.
ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Nyanyikan bersama-sama. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Nanti kitanya ganti saya ya. Nyanyikan sekali. Besar kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada saya. Besar kasih Allah pada saya. Angkat tanganmu, katakan takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Amin. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada saya. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini the power of a song. Kalau sudah ingat sebuah nyanyian di tengah masa sukar, nyanyikan itu. Di tengah persoalan sedang kita hadapi, tiba-tiba ingat sebuah nyanyian. Nyanyian itu menjadi saksi bagiku, kata Tuhan. Kamu nyanyi. Kalau mulai overthinking, tiba-tiba, aduh ngapain gue pikirin ya. Mending pikirin yang ini. Ingat kasih-Nya. Ngapain aku mikir-mikir yang ini. Mending think about His love. Think about His goodness. Itu yang mesti kita pikirkan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Dia yang Maha Kudus, hai segenap batinku. Pujilah Dia, hai segenap jiwaku, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Ayo, saya ini banyak muji nyembah. Ya gak apa-apa ya Pak. Hari ini apalagi yang kelima nih. Kayaknya pengennya banyak muji Tuhan. Saudara mau katakan amin? Ayo angkat hati kita katakan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Memilih untuk memuji Tuhan. Oh yes. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing it again. Bless the Lord, oh my soul. Yes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing
worship your holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Perbuatannya besar. Angkat tanganmu, katakan. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Oh haleluya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Perbuatannya. Yuk kita bangkit berdiri lagi saudara ya. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Sing it again. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah. Saya ajak kita tepuk tangan sama-sama. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Dalam hidup kita perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Name above all names. Jesus' name above all names. Yes, you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Oh, sing how great is our God. Sing with me. How great, how great, how great, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Yes, Lord, we declare. How great you are great. Oh, we'll see how great is our God. One more time. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Oh, we'll see how great
great is our God. Hallelujah. 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 Woo. How great is our God. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Wow. Saya nggak pengen berhenti nih, Pak. Kita memuji-muji Tuhan. Saudara nggak apa-apa berdiri ya. Saya ngomong cuman singkat apa yang Tuhan katakan di ayat-ayat yang tadi kita baca. Kemenangan atas diri kita sendiri. Kemenangan dari stres, tekanan, kekhawatiran, overthinking. Itu adalah pujian. Tadi ada 3 kata yang saya catat dari ayat yang dibaca. Yang pertama, mengingat. Katakan mengingat. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat perbuatan. Ingat. Yang kedua dikatakan menyebut segala pekerjaan. Sebut, perkatakan. Lewat nyanyian. Itu yang kita lakukan tadi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ucapkan. Ingat, tapi habis itu ucapkan, deklarasikan. Seperti yang kita lakukan tadi. Dan yang ketiga dikatakan merenungkan. Kalau ingat sama merenungkan tuh lebih dalam, lebih deep. Merenungkan tuh melibatkan hati, perasaan. Makanya dalam Alkitab katanya dipakai meditation. Kalau meditation tuh seperti kayak hewan mamalia, sudah tahu ya. Kalau dia lagi makan rumputnya tuh nggak dimakan sekali habis, nggak. Makan digumpal, diperesap, itu disimpan. Nanti siang-siang hari keluarin lagi. Diuntel lagi. Cukup simpen lagi. Keluarin lagi. Itu renungkan. Berulang kali. Keluarin lagi. Ingat lagi. Terus dicerna. Orang yang terus merenungkan kebaikan Tuhan. Saya percaya gak akan overthinking. Menang terhadap semua situasi apapun yang kita hadapi. How great is our God. Katakan, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, katakan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Yesus Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. For you are great. For you are great. Yes. You the miracle. You the miracle. You the miracle. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh Jesus, there is no one like you. There is no one else
sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami angkat wajah kami. Engkau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Sekali lagi, terpujilah Tuhan yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Haleluya. Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selama. One more time. Terpujilah. Saya udah Pastor Philip.